minanuri ila dhulma minadulma ila nur waladina kafaru awliyahum tabun minanuri ila dhulma. Jadi kalau kita lihat memang sunnah, sunnah. Jadi dengan hadirnya tokoh di sini, ya, yang tadinya sinar Islam itu ada. Hari ini tokoh sudah mulai dibangkitkan lagi, cahaya itu mulai bersinar lagi. Jadi yang mau saya tanyakan, dari sekian banyak referensi tadi, memang itu sudah diputar balikan semuanya. Itulah skandal kolonialisme. Ya, skandal internasional bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia begitu. Jadi bantuan Islam itu seperti itu. Jadi yang mau saya tanya, kalau tadi dilihat ya kan, Pak Emo itu tadi begitu antusiasnya ya kan, tidak mau beliau itu istilahnya ya kan, menerima tawaran ya kan, dan yang begitu menggiurkan pada saat itu ya kan. Dengan begitu bulatnya dia ingin menegakkan syariat Islam, otomatis hukum Islam menegakkan Indonesia. Jadi kalau komunisme di Indonesia aja ya kan, begitu tegasnya dia memproklamirkan ya kan, bahwa Indonesia itu akan dijadikan negara komunis tahun 1948 kalau nggak salah. Itulah itu kalau nggak salah di sejarah itu ya kan, Musso yang menghilangkan, yang memberikan negara komunis. Yang kedua adalah Soeharto yang nasionalismenya kan, lainlah proklamasi Indonesia ya kan, dengan nasionalismenya, dengan terburu-burunya dia istilahnya mempertahankan. Yang saya tanyakan tadi sempat ditanya bahwa setelah proklamasi ya kan, kok masih ada agresi militer ya kan? Ya, saya tanyakan masih ada agresi militer. Pada negara itu sudah sah, sudah berdiri, sudah tegak kan? Dua kali melakukan mengadakan agresi militer. Tahun 1947 yang pertama dan 1948 yang kedua. Jadi kalau dari Islam yang orang komunis ada sejarahnya ada kan, nasionalis itu ada kan, adakah misalnya proklamasi Islam Indonesia ini sebenarnya? Satu yang saya tanyakan itu satu aja, adakah proklamasi Islam di Indonesia itu ada atau memang ada kan? Itu aja. Ya, saya langsung aja. Pertama, sampai sekarang Belanda itu de jure belum mengakui kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Jadi secara hukum Belanda tidak mengakui sampai sekarang Indonesia itu merdeka. Supaya kemarin sementara itu waktu Pak SBY sana, Raja Belanda belum mengakui secara hukum. Dia mengakui secara de facto saja. De facto Indonesia merdeka. Tapi secara de jure mereka mengakui. Kita masih jaga dasar Belanda. Kita masih jaga India Belanda. Ya, India. Jadi wilayah Belanda. Kalau kita ada Belanda itu sudah menyiapkan segala hal untuk bertahan kita. Maka mereka all out memang, ya, untuk tidak melepas Indonesia ini. Itu. Dan kalau bukan karena tokoh-tokoh Islam sudah gerakan-gerakan Islam abad ke-17, itu Syekh Abdul Somad Al-Falibani dari Mekah beliau kirim surat kepada Raja Mataram meminta Raja Mataram melakukan jihad melawan penjajah. Jadi semangat melawan penjajah ini tertanam terus, karena bagi Muslim dijajah oleh orang kafir ini aib. Ya, sehingga terus kita lawan sampai waktu pertahanan Belanda dan agresi itu lahirlah Bung Tomo dan beberapa dari dari pahlawan itu. Ya. Jadi
begitu, memang sekarang dia nggak mau mengakui Belanda. De facto sudah belum mengakui. Saya sebetulnya kadang-kadang ada orang ini bercanda nggak serius. Karena melihat setelah kita merdeka bukan tambah baik, udah 65 tahun merdeka kayak begini aja gitu, bukan tambah ada harapan baik. Ada yang bercanda sama penyakit, jangan-jangan kita ini kalau cepat merdeka. Coba kalau dulu, ya contoh pelatih sepak bola aja orang Belanda. Saya juga sempat masih belajar sama orang Belanda, nggak selatih di Kuala. Dulu sekarang katanya nanti orang-orang pada Soekarno itu tak mampu ngelola, diserahkan ke Belanda. Dan daripada nggak mampu kasih aja ke Belanda. Jadi katanya sudah jangan-jangan terlalu cepat merdeka. Bikin banjir kanal timur misalnya nggak selesai, banjir itu masih peninggalan rel kereta api di Jawa ini. Jadi satu-satunya dia bikinan Belanda. Jadi dulu dengan melakukan Sumatera Barat juga bisa terjadi peninggalan Belanda. Karena Belanda itu sudah menyiapkan semua untuk dia tetap di sini. Jadi ya merdeka ini satu hal yang patut disyukuri. Saya mau masuk pertanyaan yang kedua, tapi saya kira kalau dijawab di tempat umum kurang enak. Saya paham itu. Maksudnya adalah apakah betul pernah ada proklamasi negara Islam Indonesia? Dalam sejarah memang ada. Masalahnya apakah proklamasi itu secara